Pada hari ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan ataupun dalam penerimaan tempat dan hidangan kurang berkenan, karena alhamdulillah pada hari ini jamaah begitu banyak membludak sehingga tempatnya bergeser terus. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan mendapat berkah kita semua ya. Jadi kami harapkan untuk nanti kesabarannya Bapak Ibu untuk mengikuti acara yang akan disampaikan oleh guru kita terkait dengan hikmah Isra Mi'raj. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara ini dan bisa menambah iman Islam kita sehingga kita bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid-masjidnya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir, yang pada siang hari ini tanpa Bapak dan Ibu sekalian pelaksanaan acara Isra Mi'raj tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dengan niat yang baik, langkah-langkah Bapak dan Ibu sekalian dari tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah yang soleh dan salihah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan di mana Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Isra berarti diberangkatkannya Rasulullah SAW oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 lapis, ke Sidratul Muntaha dan akhirnya ke Mustawa. Az-Zahdi yang perlu kita sampaikan, Az-Zahdi Urwah telah meriwayatkan bahwa pada pagi hari setelah Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka banyak yang tidak mempercayainya, bahwa mereka mengadakan reaksi, membuat fitnah yang keras. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menginjak acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan hikmah peringatan Isra Mi'raj akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mumtaz Mukhtar LC5. Sebelumnya akan kami informasikan sedikit tentang beliau. Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Mumtaz Mukhtar LC5, saat ini beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Kaliaban, Bekasi Utara. Aktivitas beliau saat ini antara lain beliau sebagai dosen Universitas Bayangkara Bekasi.
Kemudian beliau saat ini juga sebagai Sekjen Persatuan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian kegiatan beliau yang lain adalah sebagai penggerak dan aktivis Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi. Ini sekitar informasi terkait dengan kegiatan Bapak Ustadz Kiai Haji Mumtaz Mukhtar LCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Persatuan Masjid Raya Jatimulya Bekasi, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hadiyat MA beserta staf-stafnya, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas YPMRJB, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Urip Haryoko MSI beserta para stafnya, yang terhormat Ketua Dewan Pengurus YPMRJB Al-Mukarram Bapak Haji Suratman beserta anggotanya, ketua unit-unit beserta pengurus lainnya di Yayasan Persatuan Masjid Raya Jatimulya, yang terhormat pejabat kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Jamil SE. Kita doain mudah-mudahan kembali diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau nyari pemimpin mendingan orang kampung kita, Bu. Nah, kalau orang kampung kita yang jadi pemimpin, kalau ada apa-apa tinggal oncok aja ke rumahnya udah. Ya, itulah, hati-hati sekarang lagi zaman politik. Bedanya pilkada sama pilkab. Kalau pilkada kalau udah jadi lupa, kalau pilkab kalau lupa jadi itu paham. Kita doain mudah-mudahan Bapak Haji Muhammad Jamil selalu diberikan taufik hidayah dalam menjalankan amanah yang beliau emban. Amin. Kita doain juga, kali aja katanya dengar-dengar di calon wakil bupati juga katanya mau. Ya. Dukung apa kata? Dukung, insya Allah. Saya mah menganjurkan kalau nyari pemimpin yang doyan ke masjid. Beliau suka ke masjid kan? Alhamdulillah. Ya minimal ada genteng-genteng bocor mah dia lihat gitu. Yang terhormat para ketua RW, ketua RT, pengurus masjid musola di lingkungan Jatimulya. Satu lagi, orang tua saya. Ini dulu saya suka numpang makan di rumah beliau waktu di Mesir. Orang tua saya Bapak Al-Mukarram Bapak Haji Rumsas Adlifin. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Beliau sebagai apa di sini? Tokoh, pembina, imam besar, Masya Allah. Beliau dulu diplomat, tugasnya Pak keliling mereka.
ke luar negeri jadi perwakilan pemerintah Indonesia. Dulu bagian apa Pak? Lupa saya. Bagian apa dulu? Bintang atas penerangan ya. Atas penerangan, saya ingat dulu asal kagak punya duit sama dia minimal makan mendapat gitu. Namanya gue mahasiswa dulu. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan kembali dengan beliau setelah sekian lama. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau akan banyak memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Yang terhormat para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para tokoh, para guru, para ulama, para hujjaj, tim Marawis ya Bu. Apa namanya Bu? Asyifa. Asyifa? Umi. Asyifa Umi. Seragam udah lunas itu. Oh udah. Biasanya ibu-ibu kan suka nyicil seragam. Oh gratis. Nah, beres ntar tuh baru ada pendewan tenang aja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dimudahkan langkah kaki kita ke majelis-majelis kebaikan. Insya Allah kita yang duduk di sini pada hari ini mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam. Oh iya Pak Lurah, Pak Lurah, mohon maaf dicatat kan kagak ada Pak saya. Pak Lurahnya masih muda ya? Ya Allah, alhamdulillah Pak Lurah, maaf nama bisa. Pak Lurahnya dimulai Bapak Asep ya, maaf Pak Lurah ya. Malah RT RW tadi yang saya kali ya, Pak Lurahnya belum disebut. Kalau RT RW itu kalau di kampung saya apa menjanda. Tahu kalau di sini mah. Ini banyakan ibu-ibu yang udah kagak pada punya laki. Bapak-bapak pada kemana ini? Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang idola kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, makhluk terbaik, manusia paling mulia yang Allah sampai puji setinggi langit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang tanpa beliau tidak akan ada artinya bulan Ramadan, tidak akan ada artinya hari Jumat, tidak akan ada artinya Idul Adha dan Idul Fitri, dan mungkin tidak akan pernah ada kaum muslimin muslimah. Tanpa beliau semua mustahil ada. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umatnya bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau janjikan, yuhsyarul mar'ah ma'aman ahabba. Nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka kita berharap kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati agar kita dikumpulkan bersama beliau, agar kita dikumpulkan satu kelompok dengan beliau, dan insya Allah kita akan memperoleh asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, hari ini 27 Rajab, hari H, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya tanya Pak, percaya nggak sama Isra Mi'raj? Nanti jawab begitu doang. Kalau mana kata yakin. Percaya nggak? Kenapa percaya? Kalau ada ayat dari Quran ya wajib percaya. Tapi coba bayangin kalau saat itu kita ada di situ,
Kita ikut siapa? Ikut Abu Bakar atau ikut Abu Jahal? Abu Jahal belum ada tuh. Ikut Abu Bakar apa Abu Jahal? Serius. Sekarang saya tanya lagi, apakah perjalanan Isra dan Mi'raj itu masuk akal? Ayo, kagak. Pak, masuk akal nggak? Menjawab kagak, ngajinya belum banyak, mainnya belum jauh. Nih, saya analogikan begini. Pak Lurah gantungin baju di rumah bininya. Saya nggak tahu bini berapa nih. Kalau di tempat saya biasanya lurah mah ada baik. Sono Pak Lurah kampung saya. Gantungin baju di lemari. Tahu-tahu ada semut masuk ke kantong bajunya. Tuh baju dipakai sama Pak Lurah pagi itu pergi ke Bandung, malamnya pulang balik lagi ke rumah. Digantungin lagi tuh baju, kata semut yang masuk ke dalam kantongnya, gua dari Bandung barusan. Apa kata temannya? PA lu, sinting lu, tadi gue lihat tuh pagi masih nyarap di sini, gitu kan? Apa kata tuh semut? Ya kalau gua jalan sendiri mah iya gua PA, gua kan ngikut Lurah. Oh pantas kalau begitu gua percaya. Masuk akal? Rasional tak? Rasional. Lihat yang jemput Nabi siapa? Siapa yang jemput Nabi? Jibril tuh malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Maka yang saat itu berlaku adalah kecepatan cahaya. Ada yang masih ingat pelajaran fisika berapa kecepatan cahaya? Ya, ketua begini susah. Udah saya nggak tahu. Pokoknya ribuan kilometer, apa ratusan ribu, apa puluhan ribu, dah per detik. Yang jemput Jibril, kendaraannya namanya buraq. Buraq itu satu akar kata dari al-barq, kilat yang menyambar. Percaya? Masuk akal? Masuk akal sebenarnya. Jadi ceritanya begini Pak, Isra Mi'raj ini terjadi tahun 10 Hijriah semenjak Nabi, tahun ke-10 sejak Nabi. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja mengalami yang namanya Amul Husni. Tahu Amul Husni? Tahu kan? Tahun kesedihan. Kenapa? Karena yang pertama di tahun itu dua orang yang beliau cintai wafat. Yang pertama adalah Khadijah Al-Kubra, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Istrinya Nabi banyak, banyak. Mau nggak suami ngikut Nabi? Lah orang mau ngikut Nabi nggak boleh. Oh beda lempengan itu ya. Ya dah. Istri Nabi yang pertama Khadijah Al-Kubra wafat. Nabi sangat sedih. Khadijah ini adalah istri yang paling Rasulullah cintai. Bahkan setelah wafatnya pun, karena begitu banyak pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Bukan Khadijah orang yatim mulia, itu panggilannya Ijah. Yang kedua, paman beliau yang sangat beliau cintai walaupun sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah, yaitu Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi sayangnya beliau tidak masuk Islam. Saat beliau sedang mengalami sakaratul maut, Nabi ada di situ, Abu Lahab CS juga ada di situ. Nabi
mengajak Abu Thalib, paman, ayo ucap syahadat. Tapi Abu Lahab bilang, jangan, lu yang ngikutin Muhammad. Sayangnya Abu Thalib lebih memilih mendengarkan perkataan Abu Lahab. Begitu wafat Rasulullah sangat sedih. Rasulullah minta ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Tapi apa Allah bilang? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau bahkan tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah dengan mudah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena memang hidayah milik Allah. Nabi cuma ajar. Makanya Pak Bu, kita itu diwajibkan dakwah. Masalah hidayah, orang mau ikut apa enggak, urusan dia mau. Kan ada juga begitu Bu, ya asal ditanya, ibu mau kemana? Mau ngaji, ayo ikut bareng. Kan ada yang jawaban sampai ngeselin, ngaji aja Bu. Ibu aja ngaji belum tentu bener, begitu. Kalau ada yang bilang begitu, bilang balikin. Nah itu lu tahu ngaji belum tentu bener, apalagi lu kagak ngaji. Itu. Ya emang semua ngeselin orang kadang-kadang begitu. Orang menjawab aja, kan ada yang jawabnya mendingan ya. Udah bentar saya nyusul, jadi tukmin yang begitu udah gak nyusul. Makanya Pak Bu, kalau ada orang baru ke masjid, baru bener, baru mau ngaji, tolong mulut jangan usil ya. Jangan dikata apa-apa. Kalau bahasa orang Jatimula, jangan dibaru-baruin. Ini orang baru ngaji, langsung kata, terus gledek mulu. Lu ngaji, ya berhenti besok. Jangan. Tuh. Rasulullah sangat bersedih di tahun itu. Maka Allah hibur beliau, dipanggil beliau naik ke atas langit. Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril sini. Ada apa ya Allah? Jemput kekasih. Ini maaf ya kalau cerita Mi'raj 3 jam gak kelar. Enggak apa-apa. Sudah 11. Gak apa-apa. Enak lumayan. Karena memang Masya Allah, makanya saya minta bantu. Kalau Mi'raj saya tahu ceritanya lama, 2 jam. Bukan saya nggak sanggup berdiri Bu ya. Ibu-ibu kan Pak begitu. Laki-laki kuat atau tidaknya dinilai lama nggak berdirinya. Ini di sini lu ngeres aja. Nih, Allah panggil malaikat Jibril, jemput kekasihku Jibril. Aku ingin menghiburnya. Bagaimana caranya ya Allah? Ambil buruk di surga. Jibril ke surga, Pak, itu buruk jumlahnya jutaan kali. Jibril bingung, yang mana ini yang saya ambil? Tiba-tiba ada satu buruk lagi nangis di pojokan, yang lain lagi pada main, dia nangis sendirian di pojokan. Kayak ibu kalau tanggal tua, nombor aja. Ya. Di pojokan ditanya sama Jibril, hai kenapa kau tidak main bersama teman-teman? Kenapa kau sedih? Apa kata buruk tersebut? Wahai Jibril, sejak aku diciptakan, aku melihat tulisan di pintu surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku pengen tahu ini Muhammad ini siapa? Pasti orang istimewa karena namanya berdampingan dengan nama Allah di pintu surga. Kata Jibril, nah kebenaran. Nyok kita jemput Muhammad. Kata buruk, cius. Jadi kalau bahasa kita begitu karena. Iya. Lalu Jibril memberikan pelana di punggung buruk kayak apa tuh pelana di kuda ya. Ayo, gas. Kita ngomong. Rasulullah saat itu sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Ini konon Jibril masuknya lewat genteng Pak, lewat atas.
bukan maling, bukan. Lewat atas nih. Dijumpai Rasulullah, kaget tapi sangat gembira. Ada apa Jibril? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Ketika akan berangkat, Jibril menawarkan 2 gelas. Di tangan kanannya ada gelas berisi susu, di tangan kirinya berisi arak. Kata Jibril, Muhammad, pilih salah satu. Lalu Rasulullah SAW dengan mantap memilih tangan kanan yang berisi susu dan meminumnya. Kata Jibril, sodaqta ya Muhammad, engkau pilih yang benar, engkau pilih susu. Andai engkau pilih arak, umatmu teler semua. Itu aja Nabi pilih susu, banyak yang teler. Ada nggak yang begitu orang sini? Bu anak tuh perhatiin, saya mau gedek melihat orang pada mabuk baik. Mana bapak mamanya susah, ya kerjaan mabuk muntah, keluar genjer. Orang pagi nyarap genjer. Jadi jagain lingkungan kita, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, ya. Hati-hati zaman sekarang. Itu Nabi udah milih susu aja masih pada mabuk. Sabar. Nanti kalau mau mabuk di surga ada. Nabi bilang ada 3 sungai di surga, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Bagi orang yang sabar di dunia tidak menyentuh minuman keras dan narkoba, insya Allah nanti kita dapat arak surga. Amin. Mabuk dah puas di surga. Iya, tenang aja. Yang di dunia diharamkan, di surga halal. Ibu nggak boleh punya suami lebih dari 1, tapi surga banyak. Jangan disamain sama laki ini, Bu. Kalau 1 aja puyeng Ustaz, sama yang ini. Pak, yang pada takut nikah lagi, tenang. Di surga banyak. Bahkan ada, saya pernah baca hadis, saya nggak tahu sahih atau enggaknya, saya belum teliti. Nanti ada orang yang dapat istana di surga, kamarnya 70.000 kamar, tiap kamar ada 1 bidadari. Berarti bidadarinya berapa? 70.000. Tuh pikirin kapan pakai celananya. Tenang aja, yang penting mah ibadah yang bener. Di sana udah gak ada rasa cemburu, udah gak ada rasa marah, udah gak ada rasa kesel di sana. Itu makanya ngaji, pada bener ngaji, pada rajin tuh orang sini. Gak bapak, ibu-ibu mau saya tanya dah. Pasti rajin kalau ibu-ibu mah. Asal di gak utangin seragam, pada ngaji. Ya, asal main arisan pada ngaji. Yang belum dapat rajin, yang udah dapat mah kagak sama. Bapak-bapak pada ngaji. Ngaji Pak, ini kata Nabi, kalau kita duduk di majelis taklim, ini taman surga. Kita duduk di majelis taklim 1 jam, kata Nabi, pahalanya sudah lebih hebat dari ibadah 1 tahun. Amin. Bukan berarti pulang dari sini kagak sembahyang setahun nih. Wah, gua mau udah dapat pahala setahun. Lah, lain lain lagi. Tuh. Di mengaji kagak pada ada, di pos ronda ada. Mancing seharian. Ada yang suka mancing sih. Orang suka mancing kan orang stres. Ikan dibeli 3 kilo. Dilepas. Dipancingin. PA apa kagak itu? PA. Orang mau beli 3 kilo, gua pulang boleh. Dilepas dipancingin, kan PA itu. Orang stres namanya. Banyak orang stres sekarang. Anak ulang tahun dibeliin kue, dibeliin lilin, dinyalain tuh lilin. Emang lilin baru dinyalain, ditiup, kan stres. Ya,
itu Haji bang, pak Haji ngopi bu. Haji sambil ngopi nggak apa-apa. Yang paling wajib ngaji sebenarnya suami. Suamilah yang ngajarin istrinya nanti. Ini beruntung ini istri kita pak pada ngaji ngeringanin bapak sebenarnya. Makanya kalau bini rajin ngaji tambahin duit jajannya. Loh pada teriak kan? Bini kita sama tuyul beda-beda tipis, giliran duit aja. Ibu ya. Bini sekarang kan tahu aduh pak, tahu warna duit. Singkat cerita Rasulullah dijemput. Sebelum pergi dada Rasulullah dibedah, dicuci dengan air zam-zam. Perlu kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami 4 kali pembedahan dada, dicuci. Makanya di hati Rasulullah itu tidak ada sifat-sifat jelek. Naiklah Rasulullah ke bawah, didekap oleh malaikat Jibril. Maka saat itu yang berlaku adalah kecepatan cahaya. Apakah ini Rasulullah yang menginginkan? Apakah Rasulullah berangkat sendiri? Tidak. Allah yang memperjalankan. Makanya satu-satunya ayat Isra Mi'raj yang kita hafal, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Nih, kalau ngomong sama santri maaf. Ini saya terangin ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kalimat subhan. Di awal ayat Allah bilang subhan, artinya apa bu? Maha suci. Allah ketika mengawali ayatnya dengan kalimat subhana, berarti Allah sedang akan menceritakan sesuatu yang luar biasa. Karena arti subhana adalah maha suci Allah, seolah-olah Allah bilang buat ada urusan sama orang yang kagak percaya sama Isra Mi'raj, tanggung sendiri itu saja. Begitu kira-kira. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan sendiri, memperjalankan, Allah yang memperjalankan. Kalau kita mau ke Surabaya jalan sendiri, ongkos sendiri, nyari mobil sendiri, nyupir sendiri gitu kan. Tapi kalau diperjalankan, terima beres, tinggal duduk manis, masuk ke mobil, duduk manis, ada yang nyupirin, makan dikasih, ongkos dikasih. Enak gak begitu? Enak. Kayak lu ya kalau kampanye siapa yang nawarin bis ngikut. Yang penting ada duit, ada duit. Tuh mama zaman sekarang. Zaman sekarang apa nenek-nenek udah pada mau mati, kenal makanya. Disuruh nyoblos ongkosnya mana pak? Itu zaman sekarang mau begitu. Tuh, jangan begitu. Pak, kalau ada yang ngasih ambil, kalau itu mau sedekah, urusan nyoblos masing-masing kan begitu. Betul-betul baik. Besok tanggal 10 ada 2 tempat nih saya dengar, ada di JIS, ada di GBK. Tahu pada ngikut yang mana? Gua mau ngikut B, nggak ngasih duit katanya begitu. Ya bu ya, 5 tahun sekali. Besok giliran mau pada jadi, giliran caleg pada jadi, kita tagih mana pak janjinya? Kan udah kasih bu, bocah begitu katanya. Udah yang ribut. Nah, emang zaman sekarang udah begitu dah. Ya, makanya ada istilah pak, kalau belum PA jangan nyalek gitu begitu. Mau nyalek kudu PA dulu, itu katanya. Kagak, ini mah dewan kita mah kagak. Dia mau suaranya udah lukir, kampung dewek. Alhamdulillah ya. Tuh. Biar katanya anu juga alhamdulillah ya, Bang Endo. Itu. Nih. Makanya saat itu Rasulullah dijemput, Allah yang memperjalankan. Asra bi 'abdihi,
Ini salah satu min i'jazil Quran, salah satu indahnya bahasa Al-Quran. Allah tidak bilang subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah bilang asra bi abdihi. Abdun, tahu nggak artinya apa abdun? Hamba. Allah memilih kalimat bi abdihi. Pertama, Allah jelas-jelas mengakui Rasulullah sebagai hambanya. Kalau kita kan baru ngaku ya. Kita sedekah ke masjid bilang hamba Allah, biar aku ngaku. Ngaji kagak, sama laki ngelontok, ngaku hamba Allah. Kita mungkin hamba dunia, kita mungkin hamba setan, kita mungkin hamba harta. Maksudnya buktiin kalau kita emang hamba Allah. Allah udah jelas memberikan ciri-ciri hamba Allah yang baik. Buka surah Al-Furqan 63 sampai terakhir. Ada 12 ciri di situ. Saya nggak bahas ini sekarang. Kalau mau dibahas tak pakai lagi gampang. Lo kepanjangan. Tuh. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata-kata abdun? Abdun itu bermakna ruh dan jasad. Ini sebagai bantahan dari Allah. Allah membantah cukup satu kalimat kelar. Bantahan dari Allah kepada orang-orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu cuma ruhnya aja yang keluar, yang jalan-jalan kemana-mana, badannya mah tetap di tempat itu. Lah itu mah agak aneh kayak kita ya. Ibu pernah mimpi ke Mekah? Ya Allah, mimpi aja. Belum pernah ke Mekah, ke tanah suci? Belum. Mungkin ditawarin sama laki. Bagian dulu laki susah diterima aja sih. Cinta, antu cinta. Artinya Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang diperjalankan oleh Allah adalah ruh dan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailan kalau kita pakai ilmu nahwu sorof, lailan adalah ismun nakirah yang belum ditentukan, masih umum. Maknanya apa? Tidak sepenuhnya. Maka di situ diartikan lailan, tidak sepenuh malam. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu hanya 2 jam. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu cuma 6 jam. Pokoknya sebagian. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di mana? Mekah. Ilal Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem di Palestina. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi negeri-negeri di sekelilingnya karena kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul alim, basir. Begitu mulu kita masa ayat Quran ujung lupa dulu. Innahu huwas samiul basir. Makanya jawab kan alim, ragu ya. Jadi perjalanan kan ada 2 nih, ada Isra, ada Mi'raj. Isra perjalanan dari bumi ke bumi secara horizontal namanya. Mi'raj vertikal ke atas. Kenapa saat itu Allah tidak langsung naikin Rasulullah dari Mekah ke langit? Kan mudah buat Allah. Kenapa harus keliling dulu? Kenapa harus Isra dulu? Nih pelajaran buat kita. Jadi Rasulullah waktu dijemput dari Mekah, dari Masjidil Haram, naik buruk. Ini saya ambil cerita yang penting-penting aja, yang semuanya penting sih, cuman yang kira-kira banyak hikmahnya buat kita. Setelah jalan itu ada yang manggil dari sebelah kanan, Muhammad berhenti dulu. Kata Jibril, lanjut, gas terus. Gitu ya, kayak ibu-ibu asal mau ditraktir, emojinya gas, langsung gas aja.
Dari sebelah kiri ada yang manggil Muhammad. Berhenti dulu. Kata Jibril, terus jangan ikut. Rasulullah nanya, itu tadi yang kanan siapa Jibril? Itu adalah para rahib Yahudi. Yang sebelah kiri adalah para pendeta Nasrani. Andai kau berhenti tadi, umatmu akan banyak yang murtad. Tuh, kagak berhenti aja pada murtad. Mau jubilaya. Ada lagi yang manggilin dari depan, siapa? Nenek-nenek tapi cantik. Banyak ya zaman sekarang begitu ya. Udah nenek-nenek, wah. Udah buku kalau udah nenek-nenek mah. Kalau masih pada joget di TikTok Saya punya teman di Facebook jamaah Pak, udah nenek-nenek selfie. Kata saya, yang ini mau gue rugi 2 kali nih. Dan dosa nenek-nenek lagi. Kalau yang muda kan masih mendingan ya. Nenek. Udah pokok jangan begitu ya. Yang ingat-ingat mau kuburan udah. Nenek-nenek ya. Tuh, nenek-nenek cantik. Rasulullah nanya, itu siapa Jibril? Itulah dunia. Makin tua makin cantik, itu dunia. Bener ya? Dulu di sini banjir dulu kan? Masih. Bagaimana perdewan ini? Ya, gua kena lagi dah kata nangguh rapi. Pentingnya makanya punya dewan kampung dewek begitu, biar dirapiin langsung. Saya kan sering lewat sini. Mertua saya orang Solo, Bambang Sari, aku itu. Istri saya kan 2 anaknya. Belum melotot aja Pak. Apa sih Bu? Nih, jadi Rasulullah saat itu dipanggil oleh seorang nenek cantik. Itulah dunia. Kata Jibril, terus berangkat Muhammad, jangan berhenti. Kalau engkau berhenti, umatmu gila sama dunia. Benar ya, nggak berhenti aja gila. Coba saya tanya ibu-ibu, mau punya suami ganteng tapi nggak punya duit, apa jelek banyak duit? Dengerin. Emang yang ditungguin kita pak duit. Lu mau bang bodoh mau kemana kayak gitu sampai kemana? Kagak juga. Apalagi duit udah masuk ke bini ya kayak masuk ke dalam botol. Masuk gampang, Tuhan susah. Coba bapak minta duit ke istri 5.000, mah dan duit goceng mah mau dirokok ini. Wah pertanyaan banyak banget tuh. Buat apa bang? Buat ngopi orang. Yang mana itu belum udah habis gitu. Ketika goceng lah banyak banget pertanyaan. Saya makanya kadang-kadang kesian sama bapak-bapak ya. Kerja pagi gelap, pulang gelap, capek, kehujanan, macet, kepanasan, sampai kantor diomelin bos. Giliran gajian, bini yang megang. Siap. Makanya anak mah jadiin ulama, jadiin kiai, jadiin ahli agama. Saya aja saya bukan kiai, saya bapak, saya mah cowok panggilan. Dipanggil udah temen begitu ya. Saya aja ngerasain 8 bulan. Kita lihat gak Pak ulama kita, emang pernah dengar ulama miskin? Nah, ulama nggak punya slip gaji, nggak punya kantor, nggak punya jam kerja, nggak punya bos, kaya pada malah bininya berbanyak Pak. Ya iya Bu, kan bini 4, mertua 4, warisan 4. Ya kan begitu ya. Saya kok masih mau nyari yang begitu. Saya Pak pengen nyari nenek-nenek yang udah tua, kaya, yang kira-kira pagi nikah juga meninggal gitu. Kamu bercanda. Nggak ada ulama miskin.
pun bilang hanya 2 manusia yang rizkinya dimudahkan sama Allah. Pertama, orang yang mau nikah atau nikah. Saya ngomong pelan-pelan. Yang kedua, orang yang senantiasa mendakwahkan agama Allah. Allah nggak jamin direktur, enggak. Allah nggak jamin pengusaha, enggak. Bapak berani nggak telat kalau ke kantor? Jam 7 udah di kantor, berani telat? Enggak, takut kena SP. Hujan berangkat, banjir terobos. Coba kalau ulama, Ustaz, Yai, isi Isra Mi'raj berapa? Jam 8. Kepagian, gue masih tidur. Ya dah, saya robah jam 10. Beres. Berkat udah siapin, amplop udah dilem. Saya mau husnuzon aja sama panitia. Cuman saya nggak mau pakai tarik. Saya nggak suka ada orang disuruh dakwah nentuin tarik. Ya Allah, nggak usah bilang itu jual ayat. Setelah ada yang nanya, asal menang di telepon, Ustaz, tariknya berapa? Emang gua angkat. Doain aja biar sehat. Saya mah cuma suka ngingetin panitia kalau kagak ada apa-apanya, takut kualat doang gitu. Tapi Pak Bu, saya nih ya, kalau mau undang siapapun, jangan yang pada pakai tarik. Itu niat udah kagak lurus. Ini kadang-kadang kita yang terlalu, kalau istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kita itu gampang kagum, cepat heran. Melihat Ustaz di TV diundang ceramah, budget berapa tarif? 20 juta. Jadi yang penting nyohor. Ilmunya Pak ya kagak seberapa, maaf. Mendingan Ustaz-Ustaz kampung sekitar sini. Giliran Ustaz sekitar sini yang ilmunya jelas, alimnya jelas, tiap hari ngajarin kita, giliran diundang apa dah? Ini mendekat, ini gobrek cukup begitu. Tuh, malah tuh. Dan segala undang-undang yang gitu, alhamdulillah. Malah saya habis syuting di TV, nonton ya. TPRI. Acara Serambi Islami 22 Februari tayangnya jam 4.30 subuh. Itu tentang masalah tasawuf. Udah bangun Pak? Jam segitu? Ya udah ya. 22 Februari, iya emang sebelum azan dikit. Itu hari Kamis. Ya. Tonton ya. Mau nonton sumpahin laki lo kawin lah. Doain ya. Jadi saat itu Rasulullah terus berjalan. Pertama kali yang beliau singgahi adalah beliau mendarat landing di tengah-tengah kebun kurma di tengah malam. Lalu sholat 2 rakaat, beliau bertanya, Jibril, ini di mana? Kata malaikat Jibril, ini adalah Thayyibah yang sekarang kita kenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Kata Jibril, nanti engkau akan tinggal di sini, hidup di sini, engkau pun dicintai oleh orang-orang di sini, dan engkau akan wafat di sini. Berangkat lagi menuju Bukit Tursina di Mesir. Bukit Tursina ini dari Kairo ke Tursina kira-kira 6 jam. Saya alhamdulillah 4 kali sudah mendaki bukit ini. Ini bukan bukit, gunung batu. Disinilah tempat Nabi Allah Musa dari wahyu dan sering ngobrol sama Allah. Ada di Al-Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Tursina ini adanya di Mesir, dan Mesir ini dikenal sebagai negeri para nabi dan rasul karena hampir semua nabi dan rasul pernah ke Mesir atau tinggal di Mesir, termasuk Nabi Musa. Alhamdulillah, belum ke sana belum. Kata tuh nyari laki yang kaya. Makanya besok-besok Bu cari mantu, ya cari mantu. Pilih benar. Kalau perlu bapaknya yang kontrakannya banyak, anak atu-atunya, bapaknya udah sakit-sakitan.
ada yang begitu saya masih mau itu. Ya. Nih di Bukit Tursina ini nampak tilas sejarah Nabi Allah Musa ketika beliau menaklukkan Fir'aun dan tentara. Ya, saya nggak cerita panjang masalah itu. Lalu barulah ke Baitul Maqdis di Palestina. Rasulullah mengimami sholat sebelum naik Mi'raj ke langit, mengimami para malaikat dan 124.000 nabi dan rasul. Nih, baru tahu ya? Nabi dan rasul jumlah totalnya 124.000. Yang harus diketahui, yang wajib apa 25? Apa? Nah, 25 aja nggak apa. Untung Allah nggak nyuruh 124.000 apa? Jontor bisa bibir kita. Tuh, banyak yang kita belum tahu. Pernah dengar namanya Nabi Sis, Nabi Daniel, Nabi Sampun. Sampun itu kalau yang kita kenal Samson, yang ada film itu, yang bulu keteknya dicabut, ilmu hilang. Nah, itu film. Itu Nabi Sampun ada. Ada yang namanya Tolut. Tolut ini juga dianggap Nabi. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim yang ada surahnya di Al-Quran, itu juga dianggap Nabi. Ada Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, bukan Alexander the Great yang Yunani, tapi yang di zaman Nabi Allah Ibrahim, yang ada ceritanya di surah Al-Kahfi. Iskandar Zulkarnain itu pun dianggap Nabi. Pernah dengar ceritanya di Al-Kahfi? No, makanya kalau baca Quran mendingan pakai yang terjemah baku, jadi biar dikit kita bisa pahami isinya. Kalau nggak paham nanya dulu, ngaji yang benar. Tuh, itu semua ada ceritanya dalam Al-Quran. 124.000 nabi dan rasul. Yang kita kenal kan Nabi Khidir ya. Nabi Khidir masih hidup nih sekarang, masih ada sampai sekarang. Mungkin kita pernah ketemu. Makanya jangan pernah menghina orang cacat, jangan pernah menghina gelandangan, pengemis. Mungkin itu Nabi Khidir. Hati-hati ya. Nah, disitulah, nah mungkin ini pada bingung, kok Rasulullah sholat kan belum naik ke langit, belum ada perintah sholat 5 waktu. Ingat, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, kaum muslimin diwajibkan sholat 1 waktu yang sekarang kita kenal sholat tahajud. Setelah sholat 5 waktu ini diterima oleh Rasulullah, maka tahajud jadi sunnah buat kita, tapi tetap wajib buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud tapi hati-hati ya, saya banyak maaf kadang-kadang suka sangat menyayangkan. Jam 2, jam 3 malam bangun tahajud, teriak di grup WA, tahajud woi, ayo kita bangun. Itu mah bukan bangunin orang, itu mah dia lagi ngaku nih gue lagi tahajud. Hati-hati sayang saya. Kalau mau ngingetin orang habis isak tuh teriak di WA tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jangan lupa pasang alarm, kita tahajud malam tuh baru ngingetin. Tengah malam HP mati, sampai mau denger. Ada bapak-bapak bangun, waduh Ustaz, saya bangun tengah malam, saya lihat istri saya wajahnya bercahaya di bawah selimut. Bilang, bapak, geblek lu, itu HP lu diperiksain. Dan iya ya, nggak boleh meriksain HP suami tanpa izin. Urusan suami macam-macam, urusan dia mau. Ibu mah nggak nanggung dosa suami. Ya, nih, disitulah inilah perjalanan yang namanya Isra dari Mekah, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Maqdis. Kenapa Allah tunjukkan itu semua kepada kita? Itu seolah-olah Allah pesan tuh, pikirin tempat-tempat itu. Itu adalah tempat yang sangat penting buat kalian. Sekarang contoh Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Alhamdulillah saya 2 kali pernah ke sana. Itu kita harus tahu Pak Bu. Pertama,
Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Dia harus tahu. Buka surah Al-Baqarah 144. Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Muhammad kata Allah, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Ngapain? Doa, memohon agar kami memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka sekarang berpalinglah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada menghadaplah ke Masjidil Haram. Resmi pindah kiblat. Jadi kita pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa di awal Islam itu selama 17 bulan. Kenapa Nabi minta dipindahin kiblat secara pribadi? Dan ini terjadi di hari nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu salah satu keistimewaannya adalah tanggal pindahnya kiblat kita dari Aqsa ke Haram. Kenapa Rasulullah SAW minta dipindahkan? Karena Rasulullah tidak sudi kiblat kita sama dengan orang Yahudi. Yahudi apa sekarang? Itu kalau kita ke sana Pak, itu namanya ada tembok ratapan, the Wailing Wall. Itu kalau kayak kita Ka'bah. Itu orang Yahudi yang pecinya kecil banget, itu kayak serabi gini. Ya. Saya dulu waktu ngobrol sama Gus Dur, beliau bercanda. Itu kadang-kadang orang Yahudi bikin peci, katanya BH bininya digunting. Itu Gus Dur tuh lagunya. Taruh dari sini. Itu orang Yahudi kalau di tembok ratapan sambil baca kitabnya yang namanya Talmud. Tembok ratapan itu banyak. Kalau umat Islam meyakini itu tempat Nabi ngikat buruk. Nabi kan ke atas nggak pakai buruk sama Jibril doang. Nah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani mengatakan itu tempat Nabi Isa disalib. Ya, orang Yahudi itu mengatakan itu Ka'bahnya mereka. Orang Yahudi itu kalau lagi doa, mungkin kalau kita lagi istighfar, itu sambil membentukkan kepala. Begitu dia. Saya waktu ke Aqsa itu kan yang jaga polisi Israel tentara pakai senjata, pakai sepatu masuk masjid pakai sepatu dia pakai. Wah, kita kan kesel lihatnya. Makanya saya waktu itu saya bilang, saya colek ya, kampret tuh. Dia kagak paham. Dia nanya, what did you say? Lu ngomong apa? Saya bilang, I said you are very very good. Oh, thank you. Lu baik banget juga gitu. Oh, makasih. Dalam hati kapan lagi mau ngatain lu? Kesel kita ngeliatnya. Jangan ditiru ya, ntar dia paham ditembak. Tuh. Maka saat itu, nah sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu tahu nggak yang namanya Masjid Aqsa yang mana? Yang walaupun belum pernah ke sana, lihat gambar yang mana? Enggak, yang bentuknya yang mana? Itu komplek Masjidil Aqsa 14 hektar. Banyak bangunan di situ. Yang mana? Yang kubahnya emas? Bukan. Hati-hati. Itu propaganda orang Yahudi, kita ditampilin Aqsa ini yang kubahnya emas. Emang itu ada di dalam Masjidil Aqsa, gede. Masjidnya nggak gede segini lah masjidnya. Kubahnya emas. Dalamnya ini bertahtakan batu-batu mulia, jamrud, merah delima, blue safir, bacan nggak ada. Di bawahnya ada batu setinggi 2 meter. Itulah batu tempat berpijak Rasulullah ke langit. Batu 2 meter, tapi ada pintunya ke bawah karena itu bekas lumbung gandum. Kita bisa sholat di bawah. Itu namanya kalau orang Barat nyebutnya the Dome of the Rock. Orang Arab menyebutnya Qubbatus Sokhra. Itu bukan Aqsa. Masjidnya namanya Masjid Umar bin Khattab karena Sayyidina Umar yang membebaskan itu. Aqsa itu setelahnya kira-kira 100 meteran. Ada Aqsa Qadim, ada Aqsa Jadid. Aqsa Qadim yang masih asli, Aqsa Jadid yang sudah diperluas.
Saya masuk ke Aqsa aslinya, di bawah itu seperti di basement, itu di dalam seperti gua, banyak batu besar, batu sangat besar. Disitulah Rasulullah mengimami sholat. Itu yang masih asli. Kenapa orang Yahudi sering nampil yang itu tuh, yang emas? Karena mereka punya rencana jahat. Sekarang digali terowongan-terowongan di bawah Aqsa, jumlahnya puluhan terowongan. Tapi masya Allah, saya ngintip ke bawah, itu banyak terowongan, tapi Aqsa kagak runtuh. Saya bingung. Padahal bangunan tua itu Allah punya kuasa. Mereka gali terowongan itu, alasan mereka apa? Kami mencari reruntuhan kerajaan Sulaiman. Tapi sebenarnya niat mereka bukan itu. Mereka ingin meruntuhkan Aqsa dari dalam, biar kelihatan kalau runtuh alami. Umat Islam ada protes. Kalau misalnya itu runtuh, mereka akan bilang ya namanya bangunan tua, paling begitu. Padahal yang mereka cari bukan reruntuhan Nabi Sulaiman. Umat Yahudi meyakini bahwa dulu di zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman, ada jin ifrit. Tahu jin ifrit yang sering kita sebut? Kenal? Kenal enggak ya? Tapi sering ngikutin. Jin ifrit, jin jahat, pernah mengarang buku sihir. Kemudian Nabi Sulaiman tahu, lalu dirampas oleh Nabi Allah Sulaiman. Buku itu dipendem entah di mana. Itu yang sekarang lagi dicari sama orang Israel. Kenapa? Karena kalau mereka menemukan itu, mereka mengatakan we rule the world. Kami akan menguasai dunia. Tuh, jadi makanya main pada jauhan. Ya Pak, punya duit berangkat ke Aqsa, tengokin. Kalau takut keder, ayo bareng sama saya, ajak saya. Ya Allah. Dan percaya Pak, sudah lebih 10 negara saya kunjungi, tapi yang namanya Palestina saya juga bingung. Udara paling enak di Palestina, sejuk, nggak panas, tapi dia nggak dingin. Masya Allah, tuh indahnya Palestina. Udah Bu, berangkat Bu, tanah belakang udah garet. Tanah siapa itu? Jangan tanah orang. Nih, itu Aqsa. Jadi Aqsa itu bukan yang kubahnya emas. Hati-hati. Ya. Nah, singkat cerita, Jibril mengantarkan Rasulullah SAW menembus ruang dan waktu, menembus langit. Perlu tahu juga nih, langit ada berapa? Iya, itu langit dunia doang. Ada berapa bagian? Langit itu ada 3 bagian. Langit dunia, langit yang di atasnya namanya alamul malakut, yang di atasnya lagi namanya alamul jabarut, yang dimana di situ ada sidratul muntaha. Langit dunia ada 7 lapis. Itu kita melihat kalau naik pesawat ya Bu, Pak, kita naik pesawat, itu kan awan di bawah kita. Kalau langit yang biru tuh, biru langit ya, itu. Nah, itu baru langit pertama. Masih ada 6 lagi dan jaraknya sama, makanya jauh banget kan. Nah, perlu tahu langit pertama, langit dunia ini. Buka surah Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Di sini Allah terangin, kami hiasi langit-langit dunia dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang tersebut alat untuk melontari setan-setan. Makanya kalau ada bintang jatuh, bukan make a wish. Kalau ada bintang jatuh, ucapkan keinginan, pasti terkabul. Ya, keracunan drakor gitu. Allah bilang bintang jatuh itu malaikat lagi nggadelin ngelontarin setan. Oh,
Haji juga tua ya, bukan baik logis. Kenapa setan dilontarin? Karena setan itu Pak tumpuk-tumpukan pengen intip Lauhil Mahfuz, di mana nasib manusia catatannya ada di situ semua. Kadang-kadang diizinin sama Allah, kan dijaga sama dua malaikat. Kadang-kadang diizinin sama Allah. Kenapa? Untuk uji iman kita. Mereka kalau sudah bisa mencuri data dari Lauhil Mahfuz akan dibisikkan kepada para dukun dan peramal. Makanya Nabi bilang dukun itu pendusta walaupun dia benar, karena dapat informasi dari langit, dari siapa? Setan. Makanya jangan ke dukun. Kita baru datang ke dukun nih, udah 40 hari sholat gak diterima Pak. Kalau percaya musyrik. Dukun mah yang bener tinggal dua, dukun urut, dukun beranak udah. Dukun beranak udah kagak ada ya Bu ya sekarang. Alhamdulillah sekarang mah udah kagak pakai dukun. Kalau dulu kan orang gunting Pak, orang kampung sini Pak, kalau Jatimulya tanya deh Pak Dewan, tanya deh yang orang sini. Orang dulu lagi hamil segala, satu lidi, bawa bangle, bawa apa Bu? Peninting, gunting ya. Saya ditanya emang apa? Biar kuntilanak takut. Saya kata takut, macul Bapak. Yang lebih takut kuntilanak. Iya, timbang gunting, macul Bapak, gedean melingkis. Nah, gitu ya. Jadi langit dunia ada 7. Jibril nganterin sampai langit dunia doang. Karena ini wilayah operasional Jibril. Sampai jadi begitu sampai langit naik ke langit dunia, di langit pertama ketemu Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada 8 nabi dan rasul yang diperkenankan oleh Allah untuk menggelar karpet merah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Jadi ceritanya pas sampai langit pertama, Rasulullah melihat ada seseorang yang sedang berdiri, asal nengok ke kanan senyum, asal nengok ke kiri nangis. Ini orang tingginya 27 meter. Nabi Adam tingginya 27 meter. Lebar badannya 6 meter. Dari tiang ke tiang kan. Lebarnya segini, tingginya 27 meter. Ini masjid paling 10 meter baru. Tinggi banget ya. Rasulullah nanya, Jibril, itu siapa? Itu nenek moyang, kakek moyang Nabi Allah Adam manusia. Lalu Nabi Allah Adam menyambut Rasulullah, wahai cucuku yang saleh, selamat datang. Naik lagi ke langit yang kedua, ketemu 2 nabi dan rasul, yaitu Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Karena 2 nabi ini yang zamannya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nabi Yahya sudah meninggal, Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa belum wafat, ingat. Yang meyakini Nabi Isa disalib kafir hukumnya. Karena Allah sudah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib oleh mereka bukan Nabi Isa. Allah bilang mereka tidak bunuh Isa, mereka tidak salib Isa, tapi wajah murid yang berkhianat yang namanya Yudas Iskariot yang disalib oleh orang-orang Yahudi tersebut. Nabi Isa kemana? Diangkat ke langit oleh Allah di usia 33 tahun. Padahal di Injil sendiri ada ceritanya, tapi mereka nggak sadar. Karena di Injil yang pakai bahasa Ibrani, bahasa Israel, ketika disalib itu, si Yudas itu mendongak ke atas dan berkata dalam bahasa Israel, Eli, Eli, lima sabachthani, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Dia melihat Nabi Isa diangkat. Saya kadang-kadang suka juga Pak baca Injil buat mengkanter jika ada terjadi apa. Dan Allah sudah kata, bukan Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan diturunkan menjelang hari kiamat untuk membunuh siapa? Dajjal, dan mematahkan tiang-tiang salib. Lalu Nabi Isa diwafatkan setelah umat Islam bebas. Nabi Isa diwafatkan dan akan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Kalau kita Pak yang laki-laki kalau ziarah ke makam Rasul, intip dah ke dalam. Itu sebelah kiri kan Rasulullah, Abu Bakar, Umar.
Di sebelah kiri masih ada tempat kosong. Itu yang akan menjadi makam Nabi Allah Isa alaihissalam. Di langit ketiga naik ketemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini nabi di Mesir. Zamannya Fir'aun, tapi Fir'aun bukan Fir'aun Nabi Musa. Ingat, Fir'aun itu bukan nama orang ya, nama gelar. Dalam sejarah Fir'aun yang punya puluhan raja, hanya Fir'aun Nabi Allah, zaman Nabi Allah Yusuf yang beriman kepada Allah, yang bernama Fir'aun Akhnatun. Akhnatun ini artinya satu Tuhan. Kalau Fir'aun zaman Nabi Musa itu namanya Ramses II. Ya. Fir'aun pertama namanya Cheops atau Chop. Fir'aun yang meninggal dalam keadaan masih kecil, belum udah dewasa sih, udah umur 18 tahun. Itu namanya Tutankhamun. Permaisuri yang paling cantik namanya Cleopatra. Pernah dengar dia? Itu Cleopatra yang sampai bikin gila Napoleon Bonaparte menjajah Prancis. Tuh. Wah, macam-macam, banyak sejarahnya. Nah, Nabi Yusuf ini dari budak kemudian diangkat jadi menteri, sempat difitnah sama Zulaikha. Tapi Zulaikha kemudian beriman kepada Allah. Zulaikha ini seorang istri dari tangan kanannya Fir'aun. Kan ceritanya begitu Pak ya. Nabi Yusuf kan ganteng, ganteng Nabi Yusuf. Ibu-ibu lagi megang apel pakai pisau, Nabi Yusuf lewat ngiris tangannya nggak berasa. Coba yang lewat lagi ibu begitu kan? Wah, yang ada ngomel. Udah mandir bebas, gue kiri bermasak begitu kan bini kita, wah, boro-boro ngiris tangannya. Nabi Yusuf sangat tampan, tapi ketampanan Nabi Yusuf konon cuma seperempat ketampanan Rasulullah. Rasulullah jauh lebih tampan. Dan semua manusia yang laki-laki tampannya ngambil dari Rasulullah. Seperempat udah diambil Nabi Yusuf, kita 3/4 rame-rame. Ya mohon maaf kalau laki ibu ada yang rumahnya kagak bagian pisang, ada dikit ada. Tuh, Nabi Yusuf difitnah sama Zulaikha, dipancing masuk kamar dikunci, hordeng ditutup. Zulaikha cantik banget kan. Dirayu untuk berbuat dosa, tapi Nabi Yusuf nggak mau. Allah udah jelaskan dalam Al-Quran, kalau Nabi Yusuf bajunya sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha yang benar. Kalau sobeknya di belakang, Zulaikha salah, Yusuf yang benar. Tuh Nabi Yusuf Pak. Kalau kita sobeknya di mana? Lah kagak sobek bisa rapi, masih nggak lecek. Ya Allah, susah dah, susah. Memang Nabi udah bilang di akhir zaman tidak ada fitnah yang lebih besar daripada perempuan. Banyak orang korupsi, nyari duit yang banyak, ujung-ujungannya buat siapa? Perempuan. Makanya ada istilah zaman sekarang, laki-laki makin kaya makin nakal, perempuan makin nakal makin kaya. Benar ya? Benar. Laki kalau buat bini pelit, nggak ada duit mah nggak ada. Malamnya tetangga nyawer, tetangga manggil dangdut di nyawer. Ya, hati-hati. Nah, kenapa Nabi Allah Yusuf dipersilakan oleh Allah? Kabar gembira buat kita, Pak. Umat Rasulullah yang masuk surga akan setampan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Amin. Biarin Bu, di dunia punya laki jelek biarin, yang penting soleh. Laki udah pendek, hitam, pesek, gendut, buat hidup biarin, yang penting soleh. Insya Allah nanti kan sebelum masuk surga Pak Bu, kita semua dimandiin minum air telaga Kausar. Kausar ini telaga Kausar hadiah khusus buat Rasulullah dan Muhammad. Kalau udah mandi di situ
minum air itu yang keriput jadi kenceng, yang bogel jadi langsing, yang buluk jadi putih, yang pesek jadi mancu. Makanya maaf, di surga mah gak ada nenek-neneknya, gak ada nenek-nenek di surga. Ibu semua nanti umur 18 tahun, ya Allah. Makanya biar benar laki ya. Oh, kan syarat masuk surga itu. Ibu tahu nggak? Kalau suami soleh, istrinya nggak soleh, kata Nabi, itu ibu sekarang lagi diomelin sama bidadari surga. Itu kagak dengernya. Apa kata bidadari surga? Bu, itu calon laki saya. Urusin yang bener. Ibu cuma ketitipan di dunia. Tuh, rasain diomelin. Jadi suami-suami ibu yang soleh ini calon suami bidadari. Gak usah cemburu, bukan bilang ibu kontak dapet di sono. Ya, sono gitu. Kalau di dunia kan Pak, ya kalau pulang telat dikit ngomel bini kan ya. Bini kan cerewet banget kadang-kadang. Pagi-pagi lakinya baru manasin motor mau berangkat kerja, udah ditanyain pulang jam berapa Bang? Gila pergi aja belum udah ditanyain pulang, saya bingung. Orang mendoain, lu mau kerja Bang ya, lu mau usaha, lu mau ngobek Bang ya, gua doain dapat rezeki yang banyak, yang manfaat, yang halal. Mudah-mudahan lu kagak tergoda sama godaan di luar sana. Udah begitu. Pokoknya ditanyain. Langit ke 4 ketemu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah manusia pertama yang dipanggil ke langit oleh Allah. Cuma ada 3 manusia yang dipanggil ke langit: Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nabi Idris yang pertama dipanggil, Nabi Idris yang pertama pakai pena nih, yang pertama nulis. Nabi Idris cuma bedanya Nabi Idris begitu ke langit udah nggak mau turun lagi, udah nggak mau pulang lagi, betah di surga. Akhirnya Allah wafatkan. Nabi Isa diangkat ke langit tapi sampai sekarang belum diturunin lagi, masih hidup di dunia maksudnya. Nabi Muhammad SAW dipanggil sebentar tapi turun lagi. Itu bedanya Nabi. Kalau udah di atas jangan lupa menyembah. Itu Nabi itu. Pas nih buat Pak Dewan. Kalau udah di atas jangan lupa ke bawah Pak Dewan. Allah gitu ya. Iya, biasanya kan kalau orang Betawi kayak naik belakang aja ke atas, nggak ngelomok-ngelomok ke bawah. Itu. Ini udah diajarin sama Nabi, salah satu hikmah Isra Mi'raj itu. Kalau udah di atas jangan lupa dulu. Singkat cerita, terus ketemu Nabi Harun, Nabi Musa, pasangan 2 nabi yang menghadapi kaum yang paling keras kepala, yaitu Bani Israel. Orang Israel itu Pak Bu, pinter, cerdas, saya akuin, tapi para batu, keras kepala. Ada yang mau keliling, ya, tuh. Maka Allah persilakan Nabi Musa dan Nabi Harun, dan di langit ke-7 ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi dan rasul karena keturunan-keturunannya pada jadi nabi. Nih Bu, kalau tahu Pak, Nabi Ibrahim kan bininya 2. Bu, Nabi Ibrahim bininya saya buat roman. Pertama Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Yang kedua Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, terus punya keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, terus sampai Nabi Isa. Itu jadi Nabi semua tuh. Ini Bani Israel. Makanya orang Israel itu sombong. Kenapa? Karena Nabi banyak di kalangan mereka. Yang Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail ini di Arab. Setelah Nabi Ismail nggak ada Nabi, tapi kemudian ditutup oleh Rasulullah orang Arab keturunan Nabi Ismail. Ini yang bikin orang Yahudi sewot Allah. Makanya di Quran orang Yahudi disebut ghairil maghdubi, orang yang dimurkai Allah,
Orang Nasrani disebut waladhdallin, orang yang sesat. Orang Yahudi dimurkai Allah, dia ngakuin Allah sebagai Tuhan tapi tidak mau ngakuin Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetap kafir. Kalau orang Nasrani kan sudah kita. Nah, makanya orang Yahudi ini dimurkai Allah. Kenapa? Mereka yakin penutup para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Ternyata kok orang Arab. Makanya Yahudi Israel Arab atau aku Arab. Oh, sejarahnya begitu. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi dan rasul. Singkat cerita, lalu Nabi Ibrahim Rasulullah naik sama Jibril, tapi Jibril bilang, Muhammad, aku cuma sampai sini nganterin. Kenapa? Ini batas. Kalau aku melebihi ini, tubuhku terbakar. Diketok pintu langit. Ini yang tadi saya cerita. Langit yang kedua, namanya Alamul Malakut. Diketok pintu langit sama Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jawab. Siapa di sini? Jibril. Sama siapa? Oh, Muhammad sudah sampai. Iya. Dibuka pintu langit. Di situ Rasulullah banyak cerita. Aku melihat arsy, ada 8 malaikat yang menggotong arsy tugasnya, namanya hamalatul arsy, malaikat hamalatul arsy. Tugasnya makul arsy, singgasana Allah, tapi bukan berarti Allahnya ada di situ. Cuma singgasana kayak begini nih Pak nih, singgasana itu yang besarnya kata Nabi antara barat dan timur. Cuman bukan Allah duduk di sini, bukan. Allah mah tidak bertempat. Aku juga lihat kursi, kata Rasulullah, yang bertalian berdekatan dengan arsy. Makanya ada ayat kursi. Aku melihat, nah ini yang serem, syajaratul yakin, pohon kematian. Jadi jadwal kita Pak udah ditulis di situ. Kata Nabi, pohonnya daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Itu kalau kuda lari di bawahnya 100 tahun itu belum kelar tuh pohon. Besar kayak nanti. Nah, di bawah pohon itu ada bahasa kita meja kerja malaikat Israel. 40 hari sebelum meninggal daun kita jatuh. Daun kita tuh ditangkap sama malaikat Israel, langsung dibaca Jati Mulia. Ya kan bakalan begitu semua. Jati Mulia. Langsung malaikat Israel mempersiapkan pasukan. Pasukan siap, ada 4 rombongan. Kemana kita kemana? Jati Mulia. Sebelah mana? Dekat masjid raya itu. Iya. Anak buahnya pakai nanya, berapa orang? Ini 3 sekalian. Ntar nanti selama. Kan semua bakal mati. Lalu orang yang bersangkutan 40 hari terakhir itu akan diikutin malaikat Israel. Makanya Pak, kalau udah tua sering-sering ngomong ke belakang, takutnya ada yang ikut. Makanya orang yang hatinya bersih ya, itu biasanya kalau mau meninggal ada aja tuh ngumpulin anak cucunya, keluarganya, ngasih nasihat, lu biar pada akur, jangan pada lu. Ini bapak bagi kontrakan sekarang 20 pintu. Anaknya gira, oh makasih, kata bapaknya, pun baru pintunya doang. Dibikin diri sok. Ya, itu orang sana. Imam Ghazali, tahu nggak Imam Ghazali? Beliau tuh Syekhul Islam. Hatinya ya orang sufi begitu kan masih bersih. Beliau tuh mau meninggal, itu wudhu sendiri, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri. Begitu mau nutup wajah kan udah gak bisa, dia manggil adiknya namanya Ahmad. Lah, Bang, lu udah pakai kain kafan? Iya, bentar lagi saya meninggal, tutupin wajah saya. Bener, habis itu bener. Tuh kalau deket sama Allah Pak, dikasih bocoran. Ini kira-kira kita kalau dikasih bocoran tobat apa uring-uringan ini? Ya, gue mau mati ini besok, ada bini masih cakep. Begitu kalau kita, ya uring-uringan kan.
Lanjut. Bukan cuma parkir dulu, lanjut baik. Masih banyak cerita. Singkat cerita, naik lagi Nabi, udah sendirian nih, nggak sama Jibril, udah nggak ditemenin sama Jibril. Naik lagi ke alam yang ketiga, langit yang ketiga, alamul jabarut. Tapi bukan berarti Allah ada di situ ya, Allah tidak bertempat. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha. Tahu nggak Sidratul Muntaha itu artinya? Sidr, tahu? Pohon bidara. Tapi sangat besar pohon bidara. Al-Muntaha artinya batas akhir, kira-kira itu batas langit terakhir. Lalu Rasulullah, nah ini diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ Rasulullah langsung ketemu Allah. Kalau Nabi Musa kan ngobrol doang. Nabi Musa ketika mau melihat Allah dibuka penghalangnya nggak kuat, pingsan. Kalau Rasulullah langsung ketemu Allah, Rasulullah dengan indahnya mengucap salam, at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan semua milik Allah. Allah menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Ingat, Allah itu sering manggil Nabi Muhammad tidak dengan namanya, tapi sering dengan gelarnya, termasuk di Al-Quran. Ini penghormatan dari Allah. Keselamatan untukmu, keberkahan untukmu, rahmat Allah untukmu, wahai nabiku. Allah nggak bilang wahai Muhammad, wahai nabiku. Rasulullah yang dapat ucapan salam langsung dari Allah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak jumawa. Rasulullah balas, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam itu bukan cuma untukku ya Allah, tapi untuk kami para nabi dan rasul, dan untuk hamba-hambamu yang saleh. Kalau kita saleh-salehahku dapat ucapan salam dari Allah. Nabi kata sombong aku, ketimbang baru kenal mendewan dipanggil ke keneng. Ibang baru kenal bininya lurah dekat ngaji. Ada yang begitu sih? Sombong banget gitu. Baru pulang haji, pulang umroh, kagak dipanggil haji, kagak nengok. Aduh, itu mah gelar haji, paku haji, hajah itu mah, itu sebenarnya itu gelar dari company dulu Belanda, buat bedain tokoh agama sama bukan. Di Arab mah kagak ada yang panggil haji. Emang kita pernah baca salawat wasallim ala Haji Muhammad? Biasanya kalau Haji Muhammad tadi saya paling tukang beras. Lah iya, nggak usah mempermasalahkan itu. Wah haji mahal-mahal kalau dipanggil haji. Oh, emang siapa bilang kok dipanggil? Nggak usah. Ya, harusnya malah jadi berat beban kalau pakai gelar tuh ya Allah berat. Saya tahu orang ada yang manggil ustaz, manggil geng, manggil guru, saya sebenarnya agak berkenan itu, kurang enak, berat buat saya. Malu, saya masih malu, belum ilmunya belum cukup, malu sama kelakuan masih ya. Saya mau bapak ibu saya mau pakai gamis di sini doang. Kalau ketemu di mall jangan heran lihat saya pakai kaos, pakai cutbray, pakai topi. Saya pernah gitu pak, ini lagi di Blue Mall di dekat ya, lagi nganterin istri sama anak, istri di dalam mall. Saya keluar dari parkiran, tahu-tahu ada bapak-bapak cium tangan. Saya pakai kaos, pakai celana, bukan banyak, pakai topi. Saya bilang, bapak siapa? Saya jamaah Ustaz dari Mustika Jaya, kan saya malu. Saya dari tadi katanya kesin pangling banget, pak saya memang gini kalau di luar. Saya bilang, ya maafin ya, itu mah cuma pakaian. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Pakai gamis begini, saya mah bukan karena pengen dipanggil alim Ustaz, saya mah gampang. Bapak tahu nggak di Mesir ini kayak apa? Ini di Mesir kiai pakai begini, ulama pakai begini,
tukang tambal ban begini, maling begitu. Bener, bener, maling pakai gamis di sono mah. Jangan salah paham, kan ke Mesir kayak orang begini cium tangan aja. Lihat pakaian mah bukan patokan. Cuman kalau di Indonesia memang bisa juga orang yang dakwah ya. Nah makanya kalau di Indonesia sesuaikan juga, kalau belum tapi ngerti agama jangan pakai ginian. Kalau orang cium tangan ditanya agama bingung. Ya Bu, kalau bukan dokter jangan pakai baju dokter. Entar kalau ada kita pakai baju dokter pakai stetoskop apa namanya? Yang dibawa stetoskop. Tahu-tahu ada bocah keserempet motor di pinggir jalan. Kita suruh nolongin. Mau nolongin kagak paham, mau kagak nolongin gengsi pakai baju dokter, ujung-ujungnya mau jadi tolongin mati karena nggak tahu ilmu. Makanya saya menjunjung, saya termasuk orang yang setuju ulama disertifikasi, tapi yang benar. Indonesia mah enak, di negara lain udah pakai sertifikat Pak. Di Mesir nggak sembarangan duduk begini, nggak sembarangan di podium, harus punya sertifikat. Indonesia mah paling enak. Bukan apa-apa, banyak yang abal-abal sekarang. Hafal 1-2 hadis udah dipanggil kiai. Bukan apa-apa. Sekarang saya tanya, Bapak kalau sakit, Ibu kalau sakit ke dokter yang nggak punya ijazah, berani? Enggak. Itu namanya dokter apa? Gadungan. Mau bangun rumah, bangun masjid, panggil arsitek nggak punya ijazah teknik, berani? Enggak. Apalagi ulama yang dunia akhirat urusannya. Makanya kalau nyari guru, track recordnya harus kita tahu. Pernah belajar di mana, nyantren di mana, gurunya siapa, langsung. Ya hati-hati. Kan Ibu tahu, Bapak tahu kan? Kiwil pakai gamis, Akrib pakai eagle, dan terus Ustadz pakai helm. Ya, singkat cerita, peristiwa itu disaksikan oleh para malaikat. Mereka kompak berseru, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita abadikan dalam sholat kita. Nah, kita tahu dah dikasih perintah sholat awalnya berapa? 50 waktu. Nabi menerima. Kalau Nabi begitu mau turun ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Muhammad, ente dikasih apa? Oleh-oleh. Ya Nabi Allah Musa, saya dikasih sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik, jangan turun dulu, balik. Emang kenapa? Enggak bakal sanggup, orang jati mulia enggak bakal sanggup. Kata Nabi Musa, saya pengalaman ngurusin Bani Israel. Balik kawan, minta keringanan sama Allah. Balik. Kata Allah, oke Muhammad, aku korting 10%, jadi 45. Nabi Musa nanya lagi, di korting berapa? 10%. Terus balik. Kalau mungkin bahasanya bahasa sekarang, orang ibu-ibu aja kalau nawar di Tanah Abang 80%. Iya kan? Baju 100.000 ditawar 20.000, kesian tuh tukang dagang, malah udah disedengin. Makanya dikatain mulu Pak sama tukang dagang, lo rombongan jarang beli, cumi gugur, cuman milih terus kabur. Nah tuh siapa tuh bini siapa tuh? Balik Rasulullah nggak enak sebenarnya nawar sama Allah. Apa kata Allah? Oke Muhammad, aku korting lagi 10%, tinggal 40. Bolak-balik. Nabi Muhammad tuh apa malu sebenarnya. Cuman bener juga ucapan Nabi Allah Musa. Bayangin Pak, kalau kita sholat 50 waktu kagak bisa ngapa-ngapain. Kesian merbuat ajan mulu. Lah 50 waktu. Kita 24 jam sehari. Berarti kan sejam 2 kali sholat lebih. Ajan mulu itu merbuat. Lagi subuh dengan aja nanti aki. As-salatu khairun
Akhirnya Allah bilang, oke Muhammad, 5 waktu setara 50 waktu. Kita sekarang sholat 5 waktu, nilainya 50. Ayo, nih sholat itu, makanya saya bilang, ini sholat ibadah paling penting tiap agama. Allah nyuruh kita puasa, Jibril turun ke bumi nyampein wahyu. Allah nyuruh zakat, Jibril turun ke bumi. Nyuruh haji, Jibril turun ke bumi. Tapi nyuruh sholat, Rasulullah naik ke atas. Ini pentingnya ibadah sholat. Insya Allah yang sholat, Pak Bu, Allah udah mau sentuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong, Allah bilang minta tolonglah apa sabar dan sholat. Kalau ada masalah sholatnya tambahin, sabarnya gedein. Kita kan yang ditambahin mah sholat duha doang kalau lagi tanggal tua. Giliran habis gajian mah sholat duha 2 rakaat, duit masih banyak. Gitu kalau kita. Nih, ayo Pak Bu, nanti kata Rasulullah SAW. Ini apalagi laki-laki kalau bisa sholat jamaah di masjid. Nanti Nabi bilang, nanti di akhirat ada umatnya yang diseret neraka. Apa malaikat? Dia minta tolong, enggak ada yang nolongin. Lalu dilemparin ke neraka. Bapak Ibu tahu? Kalau kita, mudah-mudahan bukan kita ya. Kalau orang dilemparin ke dalam neraka, kata Nabi, saking dalamnya, kata Nabi, ditanya ke sahabat bagaimana dalamnya neraka. Nabi bilang, kita lemparin batu sekarang, nyampenya 70 tahun yang akan datang. Saking dalamnya. Dilemparin tuh umat Nabi Muhammad ke dalam neraka. Kok nengolin? Udah mau nyampe bawah, udah kira-kira 69 tahun deh. Ada yang nangkep, diselamatin, dilihat tangannya keriput, nenek-nenek, aki-aki, dibawa ke atas. Orang itu bilang, Nek, terima kasih udah nyelamatin saya. Tapi nenek ini siapa? Nenek itu jawab, aku sholat sunat. Oh, sholat saya? Iya. Tapi kok nolonginnya lama bener deh. Ya Johornya 2:30. Asar 5 lewat. Isa habis sinetron. Ya udah, nenek juga nolonginnya entar-entaran. Mau begitu? Pak, mau begitu? Nah, udah diam aja mikirin. Bagus kalau masih pada mikir, Pak. Ya, kita tuh kadang-kadang lebih memenuhi panggilan WC daripada panggilan Allah, benar? Nih, contoh habis gusuran, bagi ngitung duit 100 juta, pernah nggak? Ngitung duit 100 juta, perut mules, berhenti nggak? Berhenti nggak? Saya mau WC. Saya tanya lagi ngitung duit 100 juta, azan Johor, berhenti? Takut jam 2 Johor masih ada. Kita lebih memenuhi panggilan WC daripada panggilan Allah. Allah tuh udah ngajak kita tuh, lihat makna azan. Kenapa Allah bilang hayya 'alas shalah, hayya 'alal? Tahu maknanya? Ayo sholat biar kamu sukses di dunia. Hayya 'alal falah, sukses di dunia. Ini mah gara-gara ngejar setoran, sholat kagak, yang punya rezeki ditinggalkan kokon. Pak, kita Pak kagak pernah dibilang gila sama orang. Yang bilang gila kan bini biasanya. Lu mau PA apa begitu? Tuh lihat, sholat benerin. Kalau hidup mau enak, sholat. Saya ingat perkataan almarhum almarhumah Akenda Kiai Mukhtar Abdul yang ada di peci saya. Beliau dulu yang dianggap Pak Bekasi pondok pesantren. Beliau pernah bilang, salah satunya, kalau sholat subuhnya masih telat,
belum bener, jangan harap rezeki lancar. Tercatat. Sholat subuh benerin terutama, karena Nabi bilang sholat yang paling berat buat orang-orang munafik yang belum khusyuk itu termasuk sholat subuh. Subuh banyak di sini. Penuh. Soalnya Imam Syafi'i bilang begini, Pak. Kalau kamu mau tahu orang satu kampung itu bener apa enggak, lihat sholat subuhnya di masjid banyak apa enggak. Kalau di berapa baris ya? Wah, banyak. 5. Satu baris berapa orang ini? Ada 30 orang. Pego dah. Pego ya. Cincanya teman pego. Orang sini ada berapa? Berapa kakak? Berapa kakak? Pak Lurah, berapa kakak orang sini? Lurah, RW ya? RW mana RW? Jangan ngitungin janda doang, Oh, ada berapa kakak? 850 kakak. Hah? RW 15. Berarti laki-lakinya taruh satu kakak 2 ya? Bapak sama anak ya? Berarti udah 1.700 orang. Yang sholat 150. Udah 10%. Ada juga apa kagak di sono? Emang gak ada kebanyakan masjid. Tuh pokoknya lihat. Tuh kata Imam Syafi'i, kalau sholat subuhnya belum banyak, berarti orang kampung situ belum benar. Ayo. Nih Bu Pak, singkat cerita, saya lanjutin cerita Surabaya. Ini nggak lama-lama, udah setengah 12. Johor juga berapa kali? Gak apa-apa lanjutin. Ini saya mau cerita tentang setelah Isra Mi'raj, karena ini di sinilah salah satu hebatnya perjuangan Rasulullah. Kan singkat cerita, pagi-pagi Nabi udah ada di rumahnya tuh. Nabi pagi-pagi bukan nongkrong, duduk di teras rumahnya ngomong. Masih enggak percaya apa yang beliau alami. Lewat pisang tuh musuhnya, mamangnya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Emang kalau Nabi mau julid aja dia masih ini saja. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, ngapain lu ngomong aja pagi-pagi? Paman, kata beliau kan tetap lembut sama siapapun. Paman, saya semalam Isra Mi'raj diceritain bla 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 bla. Kalau bahasa sekarang mah, ya sampai ngomong itu apa lu kata begitu ya. Tapi Abu Jahal dalam hatinya mikir, nah ini kesempatan buat saya menghancurkan reputasi Muhammad. Abu Jahal pura-pura baik tuh. Kata Abu Jahal, Muhammad, kamu mau nggak ceritain peristiwa Isra Mi'raj di Jabal Abi Qubais? Nah, orang dulu itu kalau sekarang itu medsosnya itu Jabal Abi Qubais. Karena kalau ada berita apa-apa di situ diumumin. Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, ya udah. Kata Abu Jahal, saya kumpulin ya orang-orang. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, ayo kumpul, kita dengerin Muhammad mau cerita. Orang yang masih kafir, sahabat yang udah muslim, kumpul semua. Tumben-tumbenan tuh jadi satu. Kata Abu Jahal, Muhammad cerita. Ceritalah Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Bla 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 bla. Itu yang aneh. Nabi ngomong, dulu kan begini kan. Nabi ngomong biasa, tapi semua orang ratusan orang di situ denger semua. Kayak ada mic. Nah, orang-orang yang kafir makin kafir dengan cerita Rasulullah. Apa kata mereka? Tuh kan gua bilang Muhammad PA, Muhammad gila, makin sinting tuh. Bayangin Pak Bu, kita diuji oleh Allah, nggak pernah ada yang bilang kita gila, nggak pernah kita diancam dibunuh orang, tapi Nabi tiap hari diancam dibunuh orang. Berat.
girang Abu Jahal, mulai ada ragu sama Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal ninggalin Rasulullah bersama ratusan orang. Rasul masih cerita, Abu Jahal ninggalin. Abu Jahal bilang apa? Tinggal satu kuncinya, kita cari Abu Bakar. Abu Bakar itu kan tokoh paling senior di Quraisy. Kalau Abu Bakar mengingkari Muhammad, selesai Islam, habis semua. Akhirnya Abu Jahal nyari Abu Bakar. Pada ngikut nih, sebagian orang Quraisy ikut, orang Muslim ikut. Abu Bakar kan orang kaya, dia mau apa? Lagi di kebun, kontrol pohon korma. Nah, dipanggil sama Abu Jahal, Abu Bakar, sini keluar. Abu Bakar heran, lah ngapain ini rame-rame, tumben-tumbenan orang mukmin sama orang kafir campur, bareng-bareng jalan gitu. Biasanya kalau campur begitu orang mukmin disiksa sama Abu Jahal. Ada apa? No, temen ente lagi ngaco. Siapa? Muhammad. Lagi cerita tentang Isra Mi'raj. Di mana? Di Jabil Abu Quraisy. Emang apa kata Muhammad? Diceritain begini. Apa kata Abu Bakar? Dari dulu aku beriman kepada Allah. Nabi dapat wahyu dari langit ke bumi. Sekarang kalau ceritanya Nabi naik ke langit, apa adanya? Apa bedanya? Dan aku percaya. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj. Aku percaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak pernah bohong dari kecil. Sama kita loh, kita nggak pernah bohong. Mau kondangan bilang ke dokter anaknya. Tuh, apa Abu Bakar bilang? Terus kata Abu Bakar begini, andai di depan mata saya ada tembok warnanya putih, terus Rasulullah bilang itu tembok warnanya hitam, saya akan bilang tembok itu hitam, karena saya lebih percaya sama Rasulullah daripada mata saya sendiri. Itu Abu Bakar. Singkat cerita, Abu Bakar nanya, sekarang Nabi di mana? Di Jabal Abi Qubais, diparani, disamperin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Quraisy, pernyataan Abu Bakar. Kalau saat itu Abu Bakar nggak percaya, selesai Islam, nggak ada yang jawab. Lalu Abu Bakar berkata, Muhammad, benarkah engkau ngomong begini? Benar, Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bilang kepada orang, wahai kaum Quraisy, kita kan tahu Nabi Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Kenapa sekarang beliau cerita Isra Mi'raj, kenapa kita tidak percaya? Ini Muhammad loh. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, bahkan yang tidak beriman, apalagi yang beriman, mereka baru sadar, iya ya, Muhammad nggak pernah bohong. Ini Muhammad. Akhirnya berbalik, yang sudah beriman makin teguh, orang kafir justru semakin percaya. Lalu bukti terakhir, kata Abu Bakar, kita tahu Muhammad belum pernah ke Palestina, belum pernah ke Masjidil Aqsa. Sekarang kita dengar ceritanya, orang-orang yang tokoh-tokoh Quraisy yang pernah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, tolong ucapkan dengan jujur. Kalau yang diceritain Muhammad ini benar, katakan benar. Kalau yang diceritain salah satu aja, katakan salah, dan Anda berhak mendustakan agama Allah. Siap, deal, sepakat. Lalu Rasulullah cerita, Rasulullah di situ diriwayatkan sambil cerita tuh Rasulullah dibuka gambarannya oleh Allah tentang Palestina, pasarnya bagaimana, Masjid Aqsa, ada tiangnya, ada perang, semua dibuka di depan mata Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang cerita begitu, bahkan orang-orang kafir Quraisy pun selalu mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Tidak ada satupun yang mengatakan Muhammad bohong. Sejak saat itu semua penduduk Mekah percaya kepada Isra dan Mi'raj.
kita ada di posisi ini. Kita jadi Nabi Muhammad di posisi ini. Saya suruh terangin ke bapak-bapak hal-hal yang di luar nalar. Paling dia Ustaz udah gila, Ustaz udah PA. Ini ngapa undang Ustaz yang begini, yang PA begini, kan begitu ya. Tapi itu Rasulullah yang tidak pernah bohong. Tuh, banyak hikmahnya dan ya sebenarnya masih banyak. 2 hari lagi juga belum kelar. Masih banyak. Cuma takut pada bulan.